Halo semuanya, selamat datang di HUAN Belajar. Sharing file di era saat ini itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Tetapi kalau kita membahas tentang yang namanya sharing file, itu erat kaitannya dengan teknologi file server. Nah, file server merupakan komputer yang terpusat sebagai tempat penyimpanan dan berbagi file melalui jaringan. File server itu sendiri sudah banyak sekali diimplementasikan di dalam dunia pekerjaan, kantoran, sekolah, maupun organisasi. Karena memberikan kemudahan bagi instansi-instansi tersebut untuk menyimpan dokumen-dokumen penting dari instansinya. Nah, dengan kita menerapkan yang namanya file server, ada beberapa kelebihan yang akan kita dapatkan. Yang pertama itu adalah efisiensi, yang kedua berkaitan dengan keamanan data, dan yang ketiga kita bisa melakukan proses backup dari data-data kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk melakukan instalasi file server pada Ubuntu server menggunakan VirtualBox. Ayo kita belajar. Oke, teman-teman semua, jadi sekarang kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi dan pembuatan file server ya, menggunakan Ubuntu Server 24.04 di VirtualBox. Nah, jadi ini tampilan dari VirtualBox-nya, dan kita juga sudah membuat yang namanya virtual machine dari Ubuntu Server. Nah, jadi sebelum kita start, kita masuk dulu ke setting ya, atau konfigurasi. Kita masuk ke network. Dari sini di adapter, itu modenya adalah kita setting ke bridge adapter. Lalu di bagian name, nah ini teman-teman sesuaikan dari perangkat teman-teman, adapter mana yang terhubung ke internet. Apakah dari sisi LAN atau mungkin teman-teman menggunakan Wi-Fi, ya disesuaikan. Nah, kalau sudah kita klik OK, lalu VM dari Ubuntu servernya kita jalankan. Untuk virtual machine dari Ubuntu server ini sedang proses dihidupkan ya teman-teman, jadi ditunggu saja sampai kita masuk ke operating system Ubuntu server. Nah, sekarang kita akan masuk ke Ubuntu servernya menggunakan username dan password yang sudah kita buat di saat melakukan instalasi Ubuntu server. Dari sini saya akan masukkan username-nya, yaitu HUAN. Passwordnya adalah 1234563. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk menggunakan user dan password yang telah dibuat sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk sebagai root. Ya, jalankan perintah sudo su. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai root. Nah, kita cek dulu pengaturan IP address yang dimiliki oleh virtual machine Ubuntu servernya. Jadi kita masuk dulu ke folder netplan ya. Oh maaf, cd netplan. Ya, kita sudah berhasil masuk ke direktori netplan. Kita lihat dulu di dalam direktori netplan. Di sini ada file dengan format YAML. Ya. Jadi di file ini tempat kita untuk melakukan konfigurasi IP address pada Ubuntu server. Jadi kita akan editing, masuk dengan perintah nano, lalu nama filenya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke konfigurasi IP address. Ya. Jadi untuk virtual machine yang saya gunakan saat ini
menggunakan mode DHCP dalam pengaturan IP address-nya gitu. Ya, jadi akan secara otomatis mendapatkan alamat IP. Nah, oke, saya Ctrl X, ya kita simpan konfigurasinya. Nah, sekarang kita coba tes konektivitas dulu ke internet. Ya, saya coba untuk link ke google.com. Ya, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya replay. Ya, jadi virtual machine yang saya gunakan saat ini itu sudah berhasil terhubung ke internet seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan penginstalan package ya dari file servernya, kita update dulu operating system Ubuntu servernya. Kita jalankan perintah apt get update. Ya, jadi proses ini tidak terlalu lama, teman-teman. Dan kebetulan memang untuk OS Ubuntu server yang saya gunakan ini sudah terupdate. Ya. Terus kita akan melakukan instalasi package Samba. Ya, teman-teman bisa jalankan perintah apt get install Samba. Ya, jadi package Samba ini adalah package untuk file server ya teman-teman. Jadi untuk menghubungkan operating system yang berbeda. Nah, kebetulan yang akan menjadi server di sini adalah operating system yang Ubuntu. Dan nanti dari sisi kliennya saya akan menggunakan operating system Windows. Ya, kita jalankan. Nah, dari VM saya ini kebetulan saya sudah menginstal Samba. Ya, jadi akan muncul respon seperti yang terlihat pada layar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum, ya, tinggal klik yes, ya, jalankan perintah di atas ya, apt get install Samba. Tinggal lalu kita berikan yes atau y, ya. Lalu teman-teman tinggal menunggu proses instalasinya. Ya, instalasinya tidak lama teman-teman, ya mungkin membutuhkan waktu 1-2 menit ya, fleksibel ya, disesuaikan dengan kestabilan kecepatan internet yang teman-teman miliki. Nah, setelah kita melakukan instalasi Samba, ya, sekarang kita akan masuk ke direktori konfigurasi dari Sambanya. Ya. Kita jalankan perintah nano /ltc /samba /smb.connect. Ya, ini kita sudah berhasil masuk ke direktori dan file konfigurasi dari Samba. Nah, ini kita scroll aja ke bawah teman-teman. Jadi sampai mentok ya, sampai di bawah. Nah, ini saya sudah sampai bawah. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada Samba. Nah, di sini kita akan membuat sebuah direktori ya, yang akan kita sharing gitu ya. Dan direktori yang saya buat ini namanya file server. Server. Oke. File server ini akan berposisi di home WAN. Lalu kita buat dia
terus able, disable, yes, terus able juga yes, 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 yesnya juga yes, kemudian dan thread maps saya buat 777, lalu directory maps saya buat juga 777 ya. Ini konfigurasi yang kita lakukan ya. Nah, selanjutnya konfigurasi ini kita akan simpan teman-teman. Jadi Ctrl X, yes, enter. Nah, jadi kita sudah menyimpan konfigurasinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah directory ya, teman-teman ya, sebuah directory. Di sini kita menggunakan perintah hadir ya. Jadi saya akan buat sebuah directory ya, namanya HN. Jadi untuk pembuatan nama directory ini bebas ya teman-teman ya, nyaman dari teman-teman seperti apa ya. Oke, selanjutnya saya akan atur izin akses di directory tersebut ya, menggunakan perintah chmod 777 home. Nah, jadi saya akan memberikan akses penuh ya ke directory tersebut. Nah, selanjutnya ya, kita akan restart dulu sambanya, jalankan perintah sistem ctl restart samba ya. Jadi untuk paket sambanya sudah berhasil kita restart. Nah, terus saya akan mengatur kepemilikannya dari file atau directory yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi menggunakan perintah chown nobody no group /home/ ya. Di sini saya sudah mengubah kepemilikan owner ya dari file dan directory HN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke directory HN ya. Jadi kita gunakan perintah cd /home /HN. Nah, kita menggunakan perintah ls ya untuk melihat isi dari directory tersebut. Nah, di sini sudah ada 2 directory yang berjalan ya teman-teman ya, karena sebelumnya saya sudah ada meletakkan directory di sini. Jadi sekarang kita coba buat directory baru ya dengan menggunakan perintah hadir data
_praktikum. Nah, di sini saya membuat sebuah direktori baru dengan perintah mkdir dengan nama direktorinya adalah data praktikum. Ya, sekarang kita gunakan perintah ls untuk melihat. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini direktori data _praktikum itu sudah berhasil saya buat. Nah, sekarang kita akan atur hak akses ya yang kita berikan ke direktori data _praktikum. Jadi kita akan menggunakan perintah chmod 777 nama direktorinya. Oke, kalau sudah kita lihat lagi ya. Teman-teman di sini bisa lihat ya, direktori data praktikum yang sebelumnya itu hanya berwarna biru. Nah, sekarang sudah ada list hijaunya. Nah, jadi kita sudah memberikan hak akses penuh ya kepada pengguna nanti dalam mengolah direktori data _praktikum. Oke, sampai tahap ini kita sudah membangun sebuah file server. Nah, sekarang kita akan uji coba file server yang telah kita bangun seperti itu. Sebelum kita uji coba, saya cek dulu IP address-nya teman-teman menggunakan perintah IPA. Nah, jadi dari sisi server di sini IP address-nya adalah 192.168.100.44. Nah, sekarang kita akan uji coba dari sisi klien atau pengguna. Oke, dari sisi klien di sini kebetulan kliennya adalah Windows ya, menggunakan operasi Windows. Teman-teman bisa masuk ke run. Nah, lalu masukkan perintah backslash ya, alamat IP dari file server. Ya, di sini alamat IP-nya adalah 192.168.100.44 ya. Kita coba dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini klien ya itu sudah berhasil mengakses file server ya dengan alamat IP 192.168.100.44 ya. Di sini sudah ada sebuah direktori yang di-sharing ya dengan nama file server ya. Jadi direktori ini yang tadinya kita konfigurasi di Samba. Nah, kita masuk ke direktori tersebut. Nah, di sini ada 3 direktori ya yang berada pada file server. Ya, ada belajar CLI, ada data praktikum, ada data RPS. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sisi server, ya di sini ini saya clear dulu ya. Saya jalankan di sini saya sudah masuk ke direktori HN ya. Saya menggunakan perintah ls ya agar melihat lebih detail. Nah, teman-teman bisa lihat di direktori HN ini juga ada direktori belajar CLI, data praktikum, dan data RPS. Nah, jadi sudah sesuai dengan tampilan yang ada dari sisi pengguna. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan sebuah file ya dari sisi pengguna. Nah, di sini saya akan memasukkan file ini ya teman-teman ya, file rencana pembelajaran itu ke folder atau direktori data praktikum ya, yang sudah kita buat. Nah, sudah saya masukkan. Nah, sekarang kita akan cek dari sisi server ya, untuk memastikan bahwa memang data atau file tersebut sudah berada
di sisi server juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke direktori data platform, ya. Jedil data platform. Nah, kenapa data platform? Karena file tadi itu kita copy paste ya di direktori data platform. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ya ke direktori data platform. Kita jalankan perintah ls. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa file yang di-copy oleh pengguna, ya, jadi file yang telah dimasukkan oleh pengguna ke folder atau direktori data platform itu sudah berhasil terbaca juga dari sisi server. Ya, jadi nanti siapapun pengguna yang mengakses file server dan masuk ke direktori data platform akan juga dapat melihat dan mengakses file rencana pembelajaran tersebut. Ya, jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil membangun file server menggunakan Ubuntu server di VirtualBox. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.